Salam sejahtera pemirsa GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan Alkitab firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau menguatkan kami dalam pekerjaan kami dari waktu ke waktu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 5-6. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, Efesus 6 ini tentu kita tahu adalah bagian dari seluruh surat Efesus. Dan surat Efesus, kalau kita membaca semuanya, maka kita menemukan satu pesan utamanya. Pesan utamanya ialah bahwa kekayaan kasih karunia sekarang memasuki kehidupan. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 4 memakai istilah yang luar biasa. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun, kita telah ditetapkan dan kita menerima kasih karunia-Nya. Dan kalau begitu saudara-saudara, kita yang hidup, kita yang bekerja di tengah-tengah dunia ini sesungguhnya mendapat kuasa kreatif, kuasa kasih karunia yang masuk ke dalam kehidupan, ke dalam diri kita masing-masing. Jadi peristiwa kasih Kristus bukan sesuatu yang bersifat nostalgia di belakang, tetapi sebuah daya yang memasuki kehidupan. Makanya saudara-saudara, dalam Efesus 1:15-23 Paulus berdoa agar apa? Agar kita mengetahui betapa dalam, betapa lebar kuasa dan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kalau begitu, hidup kita sehari-hari kiranya menerima, bahkan menghayati, bahkan menghidupi kuasa kreatif karunia-Nya itu dalam karya kita, dalam pekerjaan kita. Ayat yang tadi kita baru dengar, saudara-saudara, mengatakan kepada hamba-hamba agar menaati tuannya dan bekerja dengan tulus. Kalau kita dengar baik-baik, memang ada hamba di situ, ada budak kala itu. Dan menurut penelitian penafsir Alkitab, apa yang ditulis pada Efesus 6 adalah satu kutipan Paulus dari memakai istilah Haustaufend. Maksudnya apa? Kode-kode atau adat-adat hidup bekerja saat itu. Kita tahu dengan hari buruh yang kita rayakan pada 1 Mei, ada kode bekerja yang lebih fair, yang lebih decent katanya, yang lebih terhormat. Tapi kala itu memang kode bekerjanya masih menempatkan seorang sebagai hamba, sebagai budak dalam situasi abad kedua setelah Masehi. Dengan kata lain, kalau begitu, kepada budak Kristen, hamba-hamba, dikatakan agar dia taat dan dengan tulus bekerja. Tentu sekarang kita mengatakan, oh hal itu sudah lalu. Tetapi tetap ada pesan yang penting. Sekalipun sekarang suasana kerja lebih berkeadilan, lebih setara, apalagi dengan perjuangan kaum buruh yang menuntut agar terjadi hormat dan juga fairness dalam pekerjaan. Tetapi pesannya bagi kita sekarang, saudara-saudara, ialah bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita bekerja, hendaklah katanya dengan tulus, dengan segenap hati kita melakukan itu. Kenapa? Karena dengan ketulusan kita, dengan karya yang kita kerjakan dengan segenap hati, di situ juga Tuhan berkarya. Jadi saudara-saudara, pesan untuk kita hari-hari ini ialah kiranya kita menghidupi etos kerja Kristiani. Apa itu etos kerja, saudara-saudara? Seperti dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, ialah agar kita jauh dari kemalasan, katanya, tapi agar kita kerja keras, dan dengan hasilnya kita
bisa berbagi. Itulah etos kerja Kristen. Dengan kata lain, cara kita bekerja yang tekun, yang bekerja keras, tapi yang mementingkan juga orang lain saat kita bekerja. Bekerja tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membantu orang lain atau untuk mengangkat orang lain. Dengan etos ini, saudara-saudara, kiranya sudah menjadi kenyataan yang membatin. Dan itu dalam keyakinan menjadi jalan Tuhan juga bekerja memberkati kita. Martin Luther misalnya, saudara-saudara, menerjemahkan, dan itu menjadi cara orang Jerman sekarang ketika mengatakan aku bekerja. Orang Jerman mengatakan ich habe ein Beruf. Maksudnya apa? Mereka punya pekerjaan. Tapi Beruf juga diterjemahkan sebagai panggilan. Jadi kalau orang Jerman dan kiranya juga orang Kristen dengan etos Kristiani mengatakan aku punya pekerjaan, ich habe ein Beruf, itu berarti aku punya panggilan. Dan kalau kita bekerja dengan panggilan, dengan sesuatu yang kita yakini, berarti apa? Berarti kita bekerja keras, sungguh-sungguh. Dan kita juga bekerja agar orang lain mendapat arti dari kita, agar orang lain juga terbantu oleh karya kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau turut bekerja dalam upaya, dalam jerih kami. Kiranya kami dapat bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tapi juga bekerja untuk kebaikan orang lain, seperti untuk kebaikan kami. Dan dengan itulah kami bekerja sebagai orang Kristen. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejana